Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kok Bang Ade bisa sih menghadapi gugatan demi gugatan dari berbagai penjuru itu? Itu adalah chat WA yang dikirim teman saya tak lama setelah tersiar kabar bahwa Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan tidak dapat menerima gugatan perdata PDIP terhadap saya senilai 201 miliar 350 juta rupiah. Dia tahu bahwa saya gembira dan bersyukur karena bebas dari gugatan yang luar biasa besar itu. Tapi dia tahu bahwa ini hanyalah satu dari serangkaian gugatan yang diajukan kepada saya selama rentang 15 tahun terakhir. Saya pernah dilaporkan ke polisi karena saya membongkar praktek korupsi di UI. Saya pernah dilaporkan karena berusaha membela seorang perempuan yang diperkosa atasannya dalam sebuah lembaga negara terkemuka. Saya pernah dijadikan tersangka, namun belakangan di SP3 karena saya menyatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Saya juga diadukan karena saya berkomentar tentang kerusuhan sepak bola yang menewaskan 135 penonton di Malang. Saya pun dilaporkan karena saya menyatakan bahwa di Yogyakarta berlangsung dinasti politik. Dan saya berulang kali dilaporkan karena berbagai kritik saya terhadap kelompok-kelompok yang menurut saya memanipulasi agama untuk keperluan dan kepentingan mereka. Jadi kalau sekarang saya digugat PDIP, itu cuma satu contoh dari berbagai upaya yang dilakukan untuk membungkam saya. Karena itulah teman saya itu berkomentar, bagaimana saya bisa tahan menghadapi berbagai tekanan itu. Dia bilang dia tidak paham dengan pilihan-pilihan saya. Mengapa saya harus bicara? Mengapa saya harus berkomentar tentang hal-hal yang di zaman ini disebut sebagai isu pinggir jurang? Mengapa harus menantang? Tapi kemudian dia bilang, bagaimanapun dia tahu bahwa itu semua saya lakukan karena saya adalah saya. Di akhir chat dia bilang, dia berharap saya baik-baik saja. Saya tahu teman saya itu merasa harus mengirimkan chat kepada saya karena dia peduli. Dia bukan memarahi saya, dia bukan sedang mengingatkan agar saya berhenti. Dia peduli dan karena itu dia harus mengungkapkan kepeduliannya secara langsung kepada saya. Saya berterima kasih kepada dia. Dan saya juga harus berterima kasih kepada semua teman dan semua orang yang selama ini dengan berbagai cara berusaha mengingatkan saya. Dan saya harus menjelaskan kepada mereka atau kepada Anda semua, saya melakukan ini semua karena saya merasa ini adalah memang kewajiban saya. Belasan gugatan yang diajukan kepada saya itu pada dasarnya bertujuan membungkam saya. Begitu juga dengan serangan pengeroyokan yang saya alami 2 tahun yang lalu. Para pengeroyok itu adalah orang-orang yang saya anggap dibohongi oleh para pemuka agama yang tidak suka dengan pesan-pesan saya yang menggugat otoritas keagamaan yang mereka miliki. Para pemuka agama itu mencuci otak anak-anak muda pengeroyok itu dengan membangun tuduhan bahwa saya adalah seorang musuh Islam yang dengan sengaja menghina dan melecehkan Islam. Karena itulah mereka berusaha membunuh saya. Karena mereka merasa membunuh seorang penghina Islam adalah kewajiban, bukan dosa. Ketika dia adili, anak-anak muda ini menunjukkan sikap tidak bersalah. Saya iba pada mereka. Tapi tindakan mereka yang keji itu tidak akan membuat saya tidak mengulangi kritik saya terhadap ajaran-ajaran agama yang menurut saya dimanipulasi sehingga menyesatkan umat. Seperti saya katakan, mengemukakan kritik itu adalah kewajiban saya. Musuh-musuh saya merasa terganggu dengan keterbukaan saya bicara. Masalahnya, saya harus bicara karena saya dikaruniai begitu banyak berkah dari Tuhan yang menyebabkan saya memang punya keunggulan dalam mengkomunikasikan gagasan saya pada masyarakat. Saya adalah seorang doktor ilmu komunikasi dari salah satu universitas terbaik di Indonesia. Saya selalu sekolah di sekolah negeri yang disubsidi rakyat. Saya pernah mengambil gelar master di Amerika Serikat, tapi itu pun dibiayai pinjaman Bank Dunia yang harus dibayar dari uang rakyat Indonesia. Jadi, saya sangat berutang pada rakyat Indonesia. Dan karena ilmu komunikasi yang saya pelajari, saya menjadi orang yang pintar bicara di depan kelompok terbatas, pintar bicara di depan publik, pintar menulis, pintar mewawancara, pintar meramu materi, pendeknya pintar berkomunikasi. Karena itulah saya harus mengkomunikasikan apa yang saya ketahui tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak. Saya harus memperjuangkan Universitas Indonesia ketika saya tahu di kampus itu berlangsung korupsi berskala raksasa.
Dan ternyata antara lain karena apa yang saya dan kawan-kawan saya lakukan, korupsi di sana terbongkar dan ada pihak yang harus masuk penjara untuk mempertanggungjawabkan kebocoran uang rakyat itu. Saya harus memperjuangkan nasib seorang perempuan yang dieksploitasi atasannya. Dan ternyata karena apa yang saya dan kawan-kawan saya lakukan, atasannya itu terpaksa harus berhenti dari jabatannya yang sangat terpandang. Saya juga harus berhadapan dengan para pemuka Islam yang terus membangun cara beragama yang sempit, yang eksklusif, penuh dengan kebencian dan keterbelakangan. Dan ternyata antara lain karena apa yang saya dan kawan-kawan saya lakukan, pemerintah jadi percaya diri menghadapi mereka. Sebagian dari organisasi mereka dibubarkan, sebagian tokohnya dipaksa masuk penjara. Dan mudah-mudahan saja kesempitan cara beragama yang kami lawan semakin lama semakin kehilangan daya tarik dan daya tawar di Indonesia. Perjalanan melawan kesempitan beragama ini masih panjang dan karena itu pula saya harus terus mengajak masyarakat untuk berani bicara terbuka. Saya ingin katakan, berbicara secara terbuka tentang kebenaran dan melawan kesalahan adalah sebuah kewajiban yang harus saya jalankan. Jelas ada risiko yang mengancam ketika kita memperjuangkan kebenaran. Tapi saya yakin ada ancaman yang lebih besar buat kita semua bila kita membiarkan kejahatan memenangkan pertarungan. Begitu juga dengan kasus gugatan PDIP. Saya merasa PDIP menggugat saya karena merasa saya harus dibungkam. Mereka nampaknya ingin saya tidak membela Jokowi misalnya, dan saya tidak mengkritik PDIP. Tapi untungnya buat saya, kasus yang mereka gunakan relatif lemah. Mereka menuntut saya membayar lebih dari 201 miliar rupiah karena sebuah video saya yang justru mengungkapkan kebohongan tentang Megawati memarahi para anak buahnya. Saya menunjukkan bahwa berita tentang Megawati marah-marah adalah berita yang tak dapat dipercaya dan merupakan bagian dari kampanye hitam. Tapi anehnya gara-gara video itu saya justru dituduh menyebarkan kebohongan, fitnah, dan mencemarkan nama baik tokoh-tokoh PDIP. Saya juga dituduh telah menyebabkan penurunan suara pendukung PDIP dan mengakibatkan terjadinya konflik di tengah masyarakat. Gugatan PDIP itu diajukan pada Oktober dan sejak November saya harus mengikuti proses mediasi dan persidangan di Cibinong. Selama proses 8 bulan itu, dua penggugat saya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Yasona Lawli, tidak pernah hadir. Tim kuasa hukum PDIP juga tidak bisa menghadirkan saksi yang bisa memperkuat gugatan mereka. Saya sendiri hadir di seluruh proses mediasi. Dan kalau saya mendengar kesaksian yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum saya merasa yakin bahwa gugatan PDIP seharusnya memang ditolak. Kini setelah 10 bulan proses panjang, akhirnya 3 hakim di Cibinong memutuskan tidak menerima gugatan PDIP tersebut. Apakah setelah ini saya akan berhenti bicara? Saya rasa tidak. Seperti saya katakan, melawan kejahatan dan membela kebenaran adalah kewajiban saya. Saya percaya di atas itu semua ada Tuhan yang akan membela kebenaran. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat.